Cherry meninggalkan Suyong bertahun-tahun yang lalu. Seperti cara yang dilakukan oleh cinta, diam-diam tanpa perpisahan hanya keheningan. Seperti yang dia bayangkan, semuanya meninggalkannya dengan hanya pesan yang tidak terjawab, dan sekotak rokok yang tidak pernah dia letakkan. Dia mengubah patah hati menjadi pelindung, asap menjadi perisai dan dirinya menjadi seseorang yang tidak peduli. Setidaknya itulah yang dia katakan pada dirinya sendiri, sampai dia masuk kembali dengan senyuman. Seolah-olah dia tidak pernah menyalakan api, yang memulai semuanya cahaya bergetar samar. Saat bibir Suyong menempel pada ceri lidahnya meluncur ke dalam mulutnya. Suyong merasakan kepalanya terbakar, tubuhnya terasa ringan. Seolah melayang di tempat tanpa gravitasi, seolah tanah di bawah kakinya runtuh. Hatinya terasa seperti tenggelam. Meskipun dia tidak bisa memahami pikirannya sama sekali. Sekali lagi dia merasa dirinya jatuh tanpa daya ke dalam dirinya. Saat Cherry lembut memanggil namanya, Suyong bertanya-tanya apakah dia akan menyesali ini juga? Dia berpikir untuk menjauh darinya. Kesal dengan bagaimana dia muncul kapanpun. Dia mau mengganggunya dengan begitu mudah, cinta pertamanya yang bodoh. Sesuatu yang telah dia nyalakan kembali dengan tangannya sendiri kini terasa seperti perangkap. Saat Suyong memeluknya, di pelukannya adegan beralih ke sebuah bar tempat Suyong masuk. Teman-temannya menyambutnya dengan hangat mengomentari bahwa dia sudah lama tidak terlihat. Sekarang setelah dia keluar, mereka menggoda bahwa dia seharusnya lebih sering berkunjung. Mereka bertanya mengapa dia tidak pernah mengirim pesan salah satu temannya Yohan. Berkomentar bahwa mereka tidak yakin apakah Suyong bahkan menyukai mereka. Berbagi bagaimana dia harus berpura-pura dramatis untuk meyakinkannya datang. Alih-alih memiliki sesi minum sendirian lagi, sementara salah satu temannya bertanya, apakah dia benar-benar percaya itu menunjukkan bahwa sekarang, dia pasti sudah mengenal semua orang di sana. Mereka bertanya-tanya dengan suara keras, apakah dia tidak bisa membaca suasana, mempertanyakan mengapa dia akan mengatakan hal seperti itu. Suyong, yang jelas kesal, mendengus bahwa dia akan pergi temannya. Menariknya mempertanyakan kemana dia akan pergi, dan bersikeras agar dia tetap di sana, karena dia sudah ada di sana. Setidaknya cukup lama untuk membantu membayar tagihan. Suyong duduk dengan enggan, kesal bahwa dia datang tanpa alasan. Dia berpikir tentang betapa buruknya perasaan selalu akurat, dan tidak pernah tampak gagal temannya dengan semangat menyarankan mereka bermain permainan acak. Pikiran Suyong menjadi pahit saat dia merenungkan betapa Juheon memiliki kebiasaan mengundang orang-orang acak dan bagaimana dia seharusnya tidak tertipu oleh obrolan. Tidak berarti pria itu, sekali Juheon minum terlalu banyak, dia akan meninggalkannya begitu saja. Tiba-tiba Suyong melihat seseorang yang sedang masuk, dan itu adalah Cherry. Ingatan tentang penampilannya melintas di benaknya. Teman-teman Suyong berbisik satu sama lain mencatat bahwa dia adalah wajah baru yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Seorang siswa pindahan Suyong menatap dengan terkejut mempertanyakan mengapa dia ada di sana. Saat dia melihat teman-teman Cherry duduk di dekatnya, Suyong mengumpat pelan. Saat Cherry melirik sebentar ke arahnya, sebelum menundukkan pandangannya dengan senyum tipis. Adegan beralih lagi kali ini ke Suyong di toilet, menyiramkan air ke wajahnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, bahwa dia tidak pernah membayangkan akan bertemu dengannya seperti ini. Tidak bisa tidak khawatir. Apakah ekspresinya terlihat aneh, takut? Dia mungkin telah memperhatikan sesuatu. Setelah dia minum dengan cepat, ketenangan yang dia jaga hingga saat itu telah hancur. Begitu dia muncul, Suyong mencoba membersihkan pikirannya dan pergi. Merasa seolah-olah dia telah ditarik kembali ke musim semi. Saat mereka pertama kali bertemu di usia 18. Di masa lalu, Suyong sedang mengantuk di kelas ketika dia mendengar percakapan. Guru memperkenalkan seorang siswa pindahan baru ke kelas mereka. Meminta semua orang untuk memperlakukannya dengan baik. Namanya adalah Ham Cherry Suyong. Berpikir itu tidak biasa bagi seorang siswa. Pindahan datang di tengah semester. Ketika guru meminta Cherry untuk memperkenalkan dirinya, dia berbicara singkat dan sederhana, memperkenalkan dirinya. Suyong merasakan sesuatu yang aneh pada saat itu, seolah-olah sesuatu menggelitik di dalam dirinya. Itu adalah kehangatan yang tidak familiar dan mengganggu. Kemudian ketika Cherry tidur siang di sekolah, Suyong memperhatikan sinar matahari jatuh langsung di wajahnya. Berpikir itu terlalu terang. Dia mengangkat tangannya untuk menutupi. Bayangan itu membangunkannya, dan dia membuka matanya tersenyum padanya dengan rasa terima kasih. Kata-kata yang dia ucapkan terima kasihnya membuatnya tersipu. Dia segera menoleh, bergumam bahwa itu tidak ada apa-apanya. Momen itu menandai awal dari cinta pertamanya yang putus asa. Adegan kembali ke masa kini di mana Suyun semakin kesal dengan fakta bahwa Jo Hyun membawanya serta dan kemudian menghilang, meninggalkannya untuk menangani situasi itu sendirian. Dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah minum dengan Jo Hyun lagi. Memutuskan untuk merokok sebelum pulang. Dia melirik ke arahnya. Harry berdiri di sana, jelas-jelas mabuk. Suyang berpikir betapa mudahnya untuk menghindari sesuatu atau berpura-pura tidak melihatnya. Namun, kebenaran berbahaya dari pilihan itu adalah bahwa hari itu akan selalu datang. Ketika tidak ada jalan keluar, tidak ada kesempatan untuk berpaling. Saat dia berhadapan dengannya lagi, dia tersenyum padanya dan berkata, "Sudah lama tidak bertemu." Dan dengan itu, kestabilan rapuh dari kehidupan sehari-harinya mulai goyah. Sekali lagi terlalu mudah memegang kotak rokoknya, menyelipkannya ke dalam saku,
dan bertanya-tanya mengapa Cherry masih di sana. Semua orang lain sudah pulang atau pergi untuk putaran lain. Cherry berkata, dia tidak baik dengan alkohol, jadi dia keluar lebih awal. Suyang menyuruhnya pulang dan bertanya apakah dia pergi sendirian. Cherry menjawab bahwa dia tidak yakin, mungkin dia hanya ingin mengucapkan selamat tinggal padanya. Suyang memalingkan wajahnya merasakan sedikit panas di pipinya. Dia bertanya, apakah dia juga ingin pulang dan jika dia harus memanggilkan taksi untuknya. Cherry menggelengkan kepala mengatakan tempatnya dekat dan dia bisa berjalan kaki. Dia menambahkan bahwa dia tinggal di apartemen mahasiswa dekat sekolah. Suyong berkata, dia juga akan pergi ke suatu tempat yang dekat, jadi dia akan berjalan bersamanya. Cherry terlihat senang dan mengucapkan terima kasih padanya. Suyong masih tidak bisa memahami apa yang dia pikirkan, namun tanpa menyadarinya, langkahnya sejalan dengan langkahnya saat berjalan. Suyong bertanya, apakah dia sudah pindah ke perguruan tinggi? Cherry mengangguk dan berkata, dia ingin pindah ke Seoul. Suyong memberitahunya bahwa dia tidak pernah mengira akan bertemu dengannya lagi seperti ini. Cherry setuju dan mata mereka bertemu. Dia kemudian bertanya, apakah dia pernah memikirkan tentangnya? Suyong mulai menjawab tetapi Cherry memotong, menyarankan mereka harus membeli es krim karena dia menginginkan sesuatu yang manis. Suyong setuju meskipun di dalam hatinya dia mempertanyakan apa gunanya itu. Sekarang saat mereka melanjutkan, Cherry bertanya, apakah dia ingin duduk sebentar? Suyong memberitahunya bahwa dia sudah terlambat dan mereka harus terus bergerak. Mengabaikan kata-katanya, Cherry duduk di bangku dan Suyong bergabung dengannya. Dia berkata, berada di sana mengingatkan kembali kenangan lama. Suyong bertanya kenangan apa yang dia maksud. Cherry mengingatkannya bahwa saat di sekolah menengah mereka pernah berciuman di bangku taman bermain, dan dia terkejut pada hari itu di masa kini. Suyong merasakan wajahnya memanas mengingat kembali saat setelah hari itu, dia berhenti membalas pesannya. Kemudian seorang teman memberitahunya bahwa dia hanya tinggal 1 semester sebelum pindah. Teman yang sama mengatakan bahwa dia pikir Suyong sudah tahu, karena mereka telah menghabiskan waktu bersama. Suyong mengutuk dirinya sendiri, karena tidak menyadari lebih awal bahwa tidak akan ada kesempatan kedua. Aku tidak pernah benar-benar meminta maaf padanya. Mungkin itu karena udara malam yang dingin, atau alkohol yang akhirnya mulai berpengaruh. Tetapi wajahnya semakin memerah. Cherry memanggil namanya, dan Suyong menatapnya, bertanya apa yang terjadi. Cherry bertanya apa yang akan dia pikirkan jika dia ingin kesempatan untuk menebusnya. Suyong terkejut dan tidak bisa memahami mengapa dia bertindak seperti ini. Itu hanya kenangan yang dia kubur dalam-dalam. Dan sekarang tiba-tiba muncul ke permukaan Suyong, meraih dan menyentuh rambutnya dengan lembut. Dia mendekat dan menciumnya di dalam hatinya. Dia merasa terguncang berpikir dia telah melakukannya lagi. Menggunakan alasan terlalu mabuk, dia membawanya ke kamarnya. Dan seperti sebelumnya, dia mengikutinya mengetahui bahwa dia yang memulainya. Suyong melanjutkan untuk menciumnya. Cherry memberikan gigitan dalam, yang membuatnya menggigil dari sensasi saat dia sedikit menarik diri. Setiap tempat yang disentuhnya terasa lembut dan hangat membuatnya terkejut dari intensitasnya. Dia merasakan bahwa dengan setiap sentuhan itu berdenyut seperti api yang berkedip, dan dia berpikir panas itu menyebar ke dalam dirinya, membuat wajahnya memerah saat dia memeluknya erat-erat. Kehangatan yang tersisa membuatnya melupakan udara, awal musim semi yang masih dingin memeluknya dekat. Dia memberitahunya bahwa jika dia ingin berhenti, dia harus mengatakannya sekarang. Karena dia mungkin tidak bisa mendengarkan, nanti bibirnya meluncur ke pahanya, membuat Cherry bergetar. Aku memintanya untuk menunggu sebentar, suaranya pecah menjadi tangisan, saat getaran mengalir melalui dirinya. Suyong merasakan panasnya dengan sangat intens, sehingga dia bertanya-tanya apakah ini rasanya daging meleleh. Dia berkata pelan bahwa dia sudah basah kuyup dan berpikir mungkin tidak akan terasa sakit lagi. Ingin merasakan lebih banyak, dia membiarkan lidahnya berlama-lama, membuat Cherry bergetar. She told him it felt strange and tried to stop him, asking him to wait. But he only became more fervent. Drawing another cry from her, Cherry's voice wavered. As she muttered that it felt so good, while Suyong thought that what he was doing just now might be a little risky, he asked if she was having a hard time. Cherry glanced at him and he told her that if it was because of her that things had reached this point, then she had to take responsibility. Without hesitation, he moved himself inside, making Cherry shiver again. As she gasped that it was too deep, her voice turned into a cry, and Suyong thought this was dangerous. He apologized, saying that even after loosening, she was still suffocatingly tight. He assured her that he would not hurt her, and asked her to endure it for a little longer. As he slid in fully, Cherry's cry grew sharper, saying again that it was too deep, and she pleaded with him to slow down. Suyong, lost in thought, felt that, perhaps from the very first moment he had seen her, he might have already known she would one day completely consume him. Leaned in, kissing her cheek gently while pressing even deeper, each movement pulling him further into the sensation and into her presence. After spending a rather intense and pleasurable time together, Suyong found himself afterward thinking it was far too overwhelming. Each time the sensation coursed through his body, his vision seemed to turn completely white. He moved with fierce urgency, drawing loud cries from Cherry,
believing her breath to be coming in ragged gasps, her body feeling so full that she might burst him. It was as though she was on the verge of exploding, the sensation both intoxicating and frightening calling her name. He told her that if she could not continue, she should stop. But Cherry refused, saying she liked it and that it felt good. Du Yang bit his lip as he continued with intensity, the rapid rise and fall of his breath betraying his exhaustion, yet he felt a certain delight, even as he struggled to catch his breath, lips tinged with the taste of blood. From biting down too hard, he leaned in to kiss her, his gaze taking in the trembling body before him. Flesh flushed, red-drenched, and shaking. Every time he realized he was not the only one feeling that overwhelming presence, he felt a strange, almost pathetic sense of relief. He wondered how many times it had happened already. Berpikir dia mungkin pingsan sementara Cherry menutup matanya dalam penyerahan yang tenang. Dia mengakui dalam hati bahwa dia tidak bermaksud untuk mendorong semuanya sejauh ini. Namun dia tidak bisa mengabaikan betapa basah kuyupnya dia. Frustrasi berbalik ke dalam saat dia mengutuk dirinya sendiri. Berpikir bahkan hewan pun tidak akan berperilaku seperti itu. Matanya tertuju pada Cherry, dan pikiran yang mengganggu melintas di benaknya, bertanya-tanya apa yang sebenarnya dia coba lakukan. Dengan seseorang yang sudah tertidur, tidak ada lagi yang bisa dilakukan, dan dia mengutuk dirinya sendiri. Memutuskan bahwa dia perlu menenangkan diri dan pergi. Sebelum melakukan sesuatu yang bodoh, dia bertekad untuk membereskan dan membiarkannya beristirahat. Pada pagi hari Cherry terbangun dan mendapati dirinya masih di tempat tidur dengan Su yang di sampingnya yang tertidur nyenyak. Dia berbalik menghadapnya samar-samar mengingat bagaimana dia mendengar dia. Bergumam pada dirinya sendiri. Di malam hari mengutuk tindakannya sendiri dan berkata, bahkan hewan pun tidak akan bertindak seperti itu mendengar kata-kata itu dalam ingatannya. Cherry tersenyum samar dalam keheningan. Saat itu memanggilnya bodoh dengan lembut. Di perguruan tinggi Suyang, merenungkan bahwa hanya karena sesuatu seperti itu terjadi, tidak berarti hidup akan berjalan seperti di film. Segala sesuatu tidak tiba-tiba berubah dalam semalam. Bertemu cinta pertama setelah waktu yang lama, menjadi kekasih dalam semalam. Jenis perubahan dramatis seperti itu jarang terjadi dalam kehidupan nyata, sama seperti mengatur ulang sebuah lagu, tidak mengubah judulnya. Hanya ada variasi halus dalam hubungan mereka ketika dia bertemu Cherry. Dia berpikir itu tidak pernah benar-benar datang ke nama baru. Dia mengabaikannya tanpa ragu. Selama kuliah Suyang merasa campuran perhatian dan ketidakberdayaan. Dia merasa hampir lucu saat dia hampir tertidur. Sebuah mimpi tentang Cherry. Memanggilnya terlintas di benaknya membuka matanya. Dia terkejut mendapati Cherry berdiri tepat di depannya terlalu dekat untuk kenyamanan. Dia bertanya apakah dia telah menakut-nakutinya, menjelaskan bahwa dia telah melihat dia mengantuk. Dia telah membangunkannya. Dia dengan cepat membantah bahwa itu bukan apa-apa, dan bertanya kapan dia tiba, karena dia tidak melihatnya di awal kelas. Cherry menjawab dengan senyuman, bahwa dia telah naik bus yang salah dan sedikit terlambat hanya 2 pemberhentian. Tetapi dalam arah yang sama sekali berbeda, karena dia terjebak dalam pikirannya. Dia kemudian bertanya, apakah kuliah sudah selesai untuk hari itu, dan rencana apa yang dia miliki untuk sore hari. Su yang memberitahunya bahwa tidak ada jadwal lain untuk yang itu. Cherry bertanya, apakah dia ingin makan siang bersamanya sebelum dia bisa memprosesnya. Cherry meraih tangannya yang membuatnya terkejut. Dia bergerak mendekat, begitu dekat sehingga dia bisa mendengar napasnya. Dan kedekatan itu membuatnya teringat hari itu. Dia mengutuk dirinya sendiri dalam hati. Bertanya-tanya ada apa dengannya, tetapi tetap setuju dengan sarannya nanti di lobi. Saat Su Yang bersandar padanya, dengan dorongan untuk menciuminya, dia bertanya apakah dia tidak bilang mereka akan makan. Cherry menjawab bahwa itu hanya akan sebentar. Saat dia menggoda dia bertanya, apakah ini cara dia bermain? Dan dia menariknya ke dalam pelukannya lagi, jari sedikit tersandung, dan dia menangkapnya secara naluriah. Tanpa menyadarinya, dia memeluknya saat getaran mengalir melalui tubuhnya. Perasaan itu membuatnya tidak nyaman, dan anehnya familiar tepat saat seseorang memanggil Su Yang. Getaran tiba-tiba melintas di tubuh Su yang saat pikirannya melayang. Tetapi suara Cherry membawanya kembali ke kenyataan. Ketika mereka mendengar suara yang menanyakan kemana pria itu pergi. Hampir seketika, suara siswa lain terdengar di telinganya. Mereka bertanya-tanya dengan suara keras kemana Su Yang menghilang. Memperhatikan bahwa dia telah meninggalkan tasnya di ruang kuliah dan bahkan tidak memeriksa ponselnya. Beberapa dari mereka berencana mengundangnya. Makan siang mendengar ini, gelombang kecemasan melanda dirinya. Temannya Su Hyung dengan santai menyebutkan bahwa Su Yang mungkin hanya lupa dan sudah pergi karena dia benci makan sendirian. Su Yang mengutuk Ju Hyung dalam hati. Sementara Cherry menahan tawa dia menatapnya dengan kesal. Bertanya apakah dia menganggapnya lucu, dia mengingatkannya bahwa mereka hampir tertangkap. Dan jika itu orang lain selain dia nama, dan wajah mereka pasti sudah terpampang. Di papan pengumuman sekolah Cherry tanpa menanggapi keluhannya. Tiba-tiba berkata bahwa dia baru ingat. Dia harus pergi ke pekerjaan paruh waktunya. Rasa kesal melintas di wajah Su yang saat dia mengingatkannya bahwa dia adalah yang menyarankan mereka untuk makan siang.
Dia menjawab bahwa itu tidak seharusnya hari ini, tetapi dia setuju untuk menggantikan shift seseorang dan pasti telah mencampur adukan tanggal. Meminta maaf dengan nada yang kurang mendesak, dia bertanya, apakah itu benar-benar alasannya? Tetapi alih-alih menjawab langsung, dia mulai mengoleskan lipstiknya. Bingung dia menoleh, hanya untuk melihatnya menyentuh lembut bibirnya. Dia menyarankan mereka bertemu di malam hari sebagai gantinya, dengan mengatakan bahwa dia akan mentraktir, yang membuatnya tersipu, meskipun dia berusaha menahan diri. Dia menambahkan bahwa dia bisa pergi makan siang dengan temannya, yang hanya membuatnya semakin kesal karena dia sudah jelas tidak ingin. Mary bersiap untuk pergi sambil memberitahunya bahwa dia akan menganggap ini sudah disepakati, dan akan menunggunya nanti dia memanggilnya. Mengatakan bahwa dia tidak bisa memutuskan itu sendiri. Tetapi dia melambaikan tangan tanpa menoleh kembali. Mengatakan bahwa dia akan melihatnya nanti, gerakan kecil itu membuatnya terkejut. Ditinggal sendirian, dia menggaruk kepalanya dengan frustrasi, memikirkan tentangnya. Meskipun situasi mereka telah berubah, tidak bisa dipungkiri ada perbedaan. Yang mulai muncul perbedaan yang setidaknya bagi dia sangat mengganggu. Pada malam hari Suyang menunggu di gerbang ketika Cherry tiba. Tersenyum saat dia menyadari bahwa dia datang lebih awal. Dia menyebutkan, masih ada waktu tersisa. Dan dia dengan cepat membantah datang lebih awal mengklaim bahwa dia baru saja tiba. Dia menyarankan mereka masuk, dan dia setuju saat mereka berjalan menuju restoran. Su-Yan bertanya-tanya apa sebenarnya yang ada di pikirannya setelah mereka tiba. Dia masih belum bisa memutuskan apakah dia sengaja berpura-pura tidak memperhatikan hal-hal tertentu, atau jika dia memiliki pemikiran lain sama sekali, dia tidak pernah memberitahunya, dan dia tidak bisa memikirkannya sendiri. Di dalam hatinya dia tahu hubungan mereka membutuhkan kejelasan, tetapi dia tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Terlalu takut mendengar jawaban yang mungkin tidak dia inginkan nanti di toko buku. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia baik-baik saja dengan keadaan yang ada. Jika dia membiarkan kebenaran tertentu tidak terucapkan dan membiarkan waktu berlalu, mungkin perasaan tidak pasti itu pada akhirnya akan menemukan tempatnya sendiri. Ketika Cherry menangkap tatapannya dan tersenyum, dia bahkan berani untuk memelihara harapan rapuh bahwa semuanya mungkin akan berjalan dengan sendirinya. Tetapi saat mereka berjalan kembali menyusuri jalan, sesuatu dalam dirinya berubah. Dia meraih tangannya dan perlahan menariknya ke arah gang sempit, bersandar untuk menciumnya dalam pikirannya. Dia berpikir seharusnya dia berbicara saat itu. Tidak peduli apapun jawabannya sekarang, saat kedekatan mereka semakin dalam. Dia menyesali tidak mendesak untuk kejelasan, menyesali tidak menempatkan baik koma, atau titik pada kalimat yang rumit dari hubungan mereka. Saat bibir Suyang bertemu dengan bibir Cherry, dia mendorongnya menjauh, tangannya menggenggam lengan Suyang. Saat dia mencoba menciptakan jarak dorongan mendadak, itu membuatnya kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke belakang. Dengan terkejut, dia menangkap tangannya, meminta agar dia menunggu sebentar. Tetapi dia menarik tangannya dengan tegas. Penolakannya membuatnya memanggil namanya. Suara-suaranya sendiri membangunkannya, sehingga Yang terbelalak bingung, menemukan Cherry tidur nyenyak di sampingnya. Sebuah makian tajam meluncur dari pikirannya. Saat dia bertanya-tanya mimpi, macam apa itu di kampus nanti hari itu. Ju Hyung memanggilnya bertanya, mengapa dia ada di sana, dan mengomentari bahwa sulit untuk melihatnya belakangan ini. Dia menuduh Yang selalu pergi, dan tidak pernah menghabiskan waktu bersama. Yang bertanya kapan terakhir kali mereka menghabiskan waktu bersama. Yang hanya memicu rasa kesal Jo Hyun saat mereka berada di area merokok. Hyung mempertanyakan mengapa Yang tidak merokok, menunjukkan bahwa itu adalah alasan mereka datang ke sana. Pikiran Yang melayang ke kenangan mencium Cherry. Melepasnya dia membantah dan pergi, menggerutu bahwa mereka semua bisa membusuk kemarahan Hu yang meningkat. Saat dia memanggilnya anak brengsek yang merokok, teman lainnya berkomentar bahwa Suyang telah bertindak aneh, melakukan hal-hal yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Ju Hyun menyipitkan matanya mengatakan, pasti ada alasan dia menghindari merokok. Di luar hujan turun deras, Suyang teringat ramalan cuaca yang memprediksi hujan sore, tetapi di sini sudah turun. Dia teringat bahwa Cherry pergi pagi itu tanpa payung. Dia mungkin terjebak di suatu tempat, tidak bisa pergi kemana-mana. Pikiran itu mengganggunya. Mengapa dia tidak menghubunginya? Dia mengirim pesan padanya, memutuskan untuk menunggu. Lalu tatapannya membeku pada pemandangan di depannya. Seseorang berada di samping Cherry memegang payung di atasnya. Orang itu terlihat terkejut saat menyadari keberadaannya dan mata Cherry beralih ke arahnya. Kejutan melintas di wajahnya saat dia memanggil namanya. Suyang melangkah maju menggenggam tangannya dan membawanya pergi dengan cepat. Mereka berhenti di samping dinding, di mana dia bertanya apa yang sedang terjadi. Suaranya dipenuhi kebingungan, tetapi ekspresinya terkejut. Saat dia menyadari kesedihan di matanya, di dalam pikirannya, kata-kata berdesakan, berjuang untuk diucapkan. Dia bertanya-tanya dari mana harus memulai. Apakah dia harus bertanya siapa brengsek itu? Atau haruskah dia menuntut untuk mengetahui apa sebenarnya artinya baginya? Sebelum dia bisa mengurutkan pikirannya, suara Cherry memotong bertanya, apakah ada sesuatu yang ingin dia katakan? Dia tidak menyadari sampai saat itu betapa takutnya dia kehilangan dirinya. Ketakutan itu menghambatnya. Dan sementara dia ragu semua yang hilang,
adalah kata-kata yang tidak tepat waktu. Dia menggelengkan kepala dan berkata, itu tidak ada apa-apa, meskipun dia tahu banyak kesempatan telah berlalu. Tanpa dia sadari, akhirnya dia membisikkan permohonan maaf karena membuatnya basah. Hujan terasa lebih dingin daripada apapun yang pernah dia alami. Hujan musim semi terdingin dalam hidupnya. Saat dia bergerak menjauh, setelah Su Yang pergi, Cherry berdiri di sana. Terjebak dalam pikiran, membiarkan pikirannya melayang kembali ke sisa-sisa masa lalu. Tahun remajanya dia merenungkan terasa, seperti rangkaian cerita pendek dalam warna pudar. Pekerjaan ayahnya seringkali mengharuskan pindah, tetapi dia tidak pernah bisa menahan, terpisah dari keluarganya. Karena ini dia tidak pernah bersekolah di tempat yang sama. Lebih dari 2 tahun setelah lulus dari sekolah dasar, dia selalu memberitahu dirinya bahwa dia baik-baik saja, tetapi kenyataannya berbeda. Beradaptasi sangat melelahkan, dan perpisahan yang konstan sangat menguras tenaga. Akhirnya dia berhenti mencoba membenamkan diri dalam pemandangan yang berubah. Dunia di luar menjadi sesuatu yang dia lihat dari kejauhan, seperti layar film di mana adegan bergetar tiba-tiba dari satu ke yang lain. Itulah hidupnya sampai dia bertemu dengannya. Itu seperti mengembara tanpa tujuan di lautan. Musim dingin yang beku hanya untuk tiba-tiba menabrak sebuah pulau kecil, di mana tunas hijau segar mulai tumbuh. Kehadirannya adalah guncangan mendadak, dan kehangatan yang tidak dikenal mendekati Su Yang saat itu. Terasa seperti melangkah menuju sesuatu yang dia sambut dan pimpin, untuk merawatnya, untuk menjadi pasangannya. Musim yang terpendam di dalam dirinya. Akhirnya mulai berputar, kenangan itu larut, dan saat ini kembali. Di kampus dia memasuki ruang kelas, tetapi tidak bisa menemukan Su Yang dimanapun. Dia bertanya-tanya, apakah dia tidak hadir ketika seseorang memanggilnya. Menanyakan apakah dia mencari seseorang dan menggoda. Bahwa dia telah datang jauh-jauh ke sayap timur itu adalah Jo Hyun. Cherry memanggilnya mengatakan bahwa dia perlu berbicara. Jo Hyun sedikit bingung, bertanya apa yang terjadi. Dia menjelaskan bahwa dia ingin tahu kebenarannya. Sebelum dia pergi, tetapi Cherry mengabaikannya setelah mendengar semua hal itu. Choi Yun mengeluarkan desahan kesal menggerutu bahwa Su Yang baru saja pergi dan pulang di tengah hujan deras, mengeluh bahwa air matanya sendiri kini mengaburkan pandangannya. Dia kemudian bertanya dengan siapa Cherry sebelumnya. Cherry menjawab dengan tenang bahwa itu adalah adik perempuannya Chuyan, tidak percaya dan berkata, itu terdengar seperti sesuatu yang langsung keluar dari drama. Ketika Cherry mengakui bahwa dia hanya membiarkan masalah itu berlalu, Chuyan menebak bahwa dia pasti telah memikirkan berbagai hal. Dia menjawab bahwa mungkin dia hanya sedikit nakal. Yang membuatnya terdiam sejenak, dia berkata bahwa dia tahu Cherry telah memberi Su yang banyak kesempatan. Bertanya-tanya dengan suara keras. Apakah dia hanya bodoh dalam hal-hal seperti ini? Sesuatu yang pasti sudah disadari Cherry. Chu Hyun melanjutkan bahwa dari apa yang dia amati Su yang tidak berubah sama sekali. Cherry dengan tenang setuju. Chu Hyun berkomentar bahwa jika dia adalah saudarinya, dia akan menyuruhnya untuk putus dengan Su, yang lalu mencarinya, dan memberi sedikit pencerahan. Cherry berkata bahwa dia tidak akan pernah pergi sejauh itu. Chu Hyun kemudian bertanya, apakah dia berencana untuk bertemu Su, yang lagi kehenangannya menjawab untuknya, sambil menepuk punggungnya Chu Hyun, mendorongnya untuk berbicara jujur kepada Su Yang, dan memberinya satu kesempatan lagi. Terkadang dia berkata, dia perlu merendahkan diri Su, yang mungkin tidak memiliki masa depan yang cerah. Tetapi dia bukan orang bodoh, dan jika dia masih gagal memahami, dia akan tahu apa yang harus dilakukan sambil memeriksa ponselnya. Yu Hyun melihat pesan dari Su Yang mengatakan bahwa dia terkena flu. Yu Hyun mengumumkan bahwa Su Yang terbaring sakit di tempat tidur, dan tentu saja dia pasti sudah tahu itu akan terjadi. Terutama setelah apa yang Cherry katakan tentangnya. Dia mendorongnya untuk pergi menemuinya, mengatakan bahwa waktu terbaik untuk menyerang adalah ketika orang lain berada dalam keadaan terlemah. Jerry akhirnya setuju, tetapi memberitahunya untuk berhenti campur tangan dalam hubungan orang lain, dan sebaliknya fokus pada urusannya sendiri. Kata-katanya membuat Juhan merasa tidak nyaman saat dia pergi. Berteriak setelahnya menuntut untuk tahu bagaimana dia bisa menebak tentang situasinya sendiri. Ditinggalkan sendirian, Juhan menghela napas sambil menggumam bahwa dia seperti hantu. Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa terjerat dengan Su Yang sejak awal. Adegan berpindah saat Su Yang terbaring di tempat tidur demam, dan menggigil napasnya tidak teratur. Sebuah desahan dalam keluar saat panas, demamnya menekan. Pikirannya berserakan dalam kabut penyakit di rumah. Sementara Su Yang sedang beristirahat. Pikirannya tersebar dalam kabut penyakit di rumah. Sementara Su Yang sedang beristirahat. Dia tiba-tiba merasakan kain di dekat wajahnya. Saat membuka matanya, penglihatannya yang kabur, perlahan-lahan memperlihatkan Cherry. Untuk sesaat dia mengira itu hanya mimpi, atau mungkin halusinasi yang dipicu demam. Namun pada saat itu tidak lagi terasa penting. Perasaan yang membara di dalam dirinya terasa terlalu kuat untuk ditahan. Dia mengakui bahwa itu terdengar konyol sekarang, tetapi dia selalu menyukainya, meletakkan tangannya di pipinya. Dia menambahkan bahwa bahkan saat di sekolah menengah dan bahkan sekarang, dia berharap demam yang intens ini bisa menghapus segalanya. Dia tahu sudah terlambat untuk mengubah masa lalu, tetapi dia hanya ingin mengatakannya dengan keras.
Dia menjadi bingung saat menyadari tangannya terasa dingin. Bahkan dalam apa yang dia kira mungkin mimpi melihat wajahnya yang memerah dalam-dalam. Dia terpikir bahwa mungkin itu bukan mimpi sama sekali. Dia mencoba memaksa dirinya untuk terbangun, menyatakan bahwa dia benar-benar ada di sana. Cherry mendekat bertanya, apakah dia serius? Dia ragu, terhuyung-huyung dengan kata-katanya. Saat dia bertanya mengapa dia ada di sana, Cherry menjelaskan bahwa dia sudah memikirkan tentangnya. Jauh sebelum mereka bertemu lagi, dia mengingat bagaimana ponselnya rusak. Setelah terkubur dalam bagasinya, ibunya telah memberitahunya bahwa dia akan sibuk selama beberapa hari ke depan dan tidak bisa membelikannya yang baru segera. Bertanya apakah dia bisa menunggu Cherry. Setuju mengatakan beberapa hari tidak masalah. Meskipun di dalam hatinya dia merasa seolah-olah dia telah sepenuhnya kehilangan dia. Dia menyadari bahwa dia telah melewatkan kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya. Tidak memiliki keberanian saat itu juga. Kemudian saat dia sedang mencuci, temannya mengiriminya pesan bahwa Cherry telah mendaftar ke sekolah mereka. Cherry tidak mengonfirmasinya pada saat itu, berpikir tidak ada gunanya berharap terlalu tinggi. Kemudian temannya mengirim pesan lagi, mengatakan bahwa Suyang ada di jurusan mereka. Orang yang sama yang pernah dia bicarakan, berita itu membuatnya berdebar. Meskipun dia telah mengunjungi sekolah itu berkali-kali, dia tidak pernah merasa sebegitu bersemangat untuk melihat seseorang. Tetapi, ketika dia akhirnya melihat Suyang, dia mendapati dirinya tidak bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya dia inginkan. Dia mengakui bahwa dia khawatir dia akan menjauhkan dirinya lagi. Seperti sebelumnya, Suyang menjawab bahwa dia tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Mary menjelaskan bahwa dia percaya dia sudah jelas. Tetapi karena dia tampaknya tidak mengerti apa yang dia maksud. Mungkin dia telah melangkah terlalu jauh, dia menatapnya dengan terkejut. Saat dia mengaku bahwa dia juga menyukainya. Dia mengungkapkan bahwa menyelinap ke kamarnya dengan berbagai alasan. Tidur di sampingnya. Dan semua momen bersama itu adalah karena dia menyukainya. Ju yang memeluknya erat bersandar untuk mencium dia. Meminta maaf memberitahunya bahwa dia mungkin akan tertular flu darinya. Tetapi Cherry mengabaikannya mengatakan bahwa dia tidak keberatan selama dia baik-baik saja. Dia dengan senang hati akan sakit bersamanya, ciuman mereka semakin dalam, lidah mereka saling melilit. Dan rodanya menjelajahi membuat Suyang memerah dan meminta maaf lagi. Dia memberitahunya bahwa tidak apa-apa, dia tidak perlu khawatir, tetapi Terry menggenggamnya erat. Mengingatkannya bahwa dia telah mengatakan bahwa dia tidak perlu mengangkat jari pada hari itu. Dia akan merawatnya saat tubuhnya bereaksi dengan kuat. Sensasi mengalir melalui dirinya membuatnya tersipu dan kehabisan napas. Dia sudah basah kuyup, namun ekspresinya menunjukkan kasih sayang dan tekad. Melihat ini, Suyang teringat bahwa dia mengatakan dia menyukainya, dan bahwa dia akan senang berbagi sakitnya. Jika itu berarti bisa dekat dengannya. Dia menambahkan bahwa dia telah memberinya kesempatan untuk pergi. Tetapi sekarang setelah dia bertahan, dia tidak bisa lagi menjauh darinya. Suyang kemudian menariknya erat, memeluknya seolah dia takut untuk melepaskannya. Cherry menjilat lidah Suyang, sementara getaran mengalir melalui tubuhnya, dan akhirnya dia bersandar di bahunya merasa pusing. Suyong terus menggerakkan jarinya dalam aksinya, tetapi dia menghentikan tangannya memberitahunya bahwa kali ini mereka tidak akan berhenti dan akan melanjutkan sampai selesai. Setelah mereka melepas pakaian dan mulai, Suyong bertanya, apakah dia yakin dengan itu? Dan apakah dia harus melanjutkan? Cherry meyakinkannya bahwa tidak apa-apa, menjelaskan bahwa karena dia tidak merasa baik, dia akan memimpin karena dia ingin mencoba ini setidaknya sekali. Kata-kata itu membuat wajah Suyang memerah dalam-dalam saat Cherry sepenuhnya terlibat mengirimkan lebih banyak getaran melalui dirinya. Dia berpikir dia bisa menjangkau lebih dalam daripada saat dia berbaring. Dan rasanya sangat panas saat semuanya masuk. Yang meskipun pusing karena demam, merasa sangat menyenangkan, namun ritmenya sangat lambat membuatnya gila. Meskipun dia berusaha menahan diri demi dirinya, dia tetap tidak bisa menahan diri. Dia menarik Cherry lebih dekat, membuatnya berteriak saat tubuhnya bergetar. Napasnya menjadi berat, sementara Suyang tersenyum pada dirinya sendiri. Berpikir betapa luar biasanya dia untuk kejutan dirinya. Dia memberitahunya bahwa dia harus tetap di tempat tidur keesokan harinya juga setelah itu. Jadi Suyong melepaskan dirinya dengan mendesak. Sementara Cherry berpikir dia telah kehilangan hitungan berapa kali dia telah mencapai klimaksnya. Tubuhnya tidak lagi terasa miliknya sendiri. Dia mengakui bahwa dia baru saja klimaks lagi, meminta dia untuk menunggu. Tetapi Suyong mendorong lagi. Cherry merasa itu berbeda dari sebelumnya, lebih intens dan lebih sensitif. Sementara Suyong menggigit lehernya saat mereka berbaring. Dia menggigit telinganya dan menjelajahi lidahnya di sepanjangnya melayang di atasnya. Jerry memanggil namanya, meminta dia untuk mengulangi apa yang baru saja dia katakan. Dia ingin mendengarnya lagi. Suyong tersenyum dan memberitahunya bahwa dia menyukainya, bahwa dia sangat menyukainya. Kata-kata itu membuat Cherry tersenyum hangat. Akhirnya kata-kata yang ditunggu-tunggu itu telah diucapkan, dan dia memintanya untuk mengulanginya berulang kali. Dia melakukannya lagi dan lagi. Dengan canggung namun tulus keduanya terjebak dalam panasnya.
keadaan mereka yang bersemangat. Beberapa hari kemudian, Cherry batuk sedikit, yang mana Suyang bertanya, apakah dia masih belum sepenuhnya pulih dari flu-nya. Cherry menjawab bahwa hanya batuk yang tersisa. Suyang mengingatkannya bahwa dia telah memberitahunya untuk berhati-hati. Tetapi dia berpaling dengan wajah memerah, mengatakan bahwa itu baik-baik saja dan memberitahunya untuk memberitahu jika dia tidak enak badan. Saat dia memegang tangannya, Cherry mempertanyakan apakah dia belum memberitahunya bahwa bahkan ketika dia sakit selama dia bersamanya. Dia baik-baik saja. Suyong dengan tenang mengiyakan bahwa bagi dia juga selama dia ada di sana itu semua yang dia butuhkan. Mencium dahi Cherry,